Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daiman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Mari kita syukuri, semoga Allah senantiasa pula menambah nikmat itu untuk kita, dan ini merupakan wujud kita menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Salawat kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat, Sayyidul Ayyam, mari kita perbanyak salawat. Ya, hari ini waktu luang yang kita miliki kita gunakan untuk banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat, kita senang gemar bersolawat, menjadi wasilah ya kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di akhirat kelak nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita beriktikaf, kita mengkaji bersama kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yang mana saat ini kita berada di bab tilawatul Quran, tentang membaca Al-Quran. Ini ada banyak pembahasannya. Kemarin ya pekan lalu kita membahas mengenai bersiwak atau membersihkan ya, mulut sebelum membaca Al-Quran. Maka ini sedikit kita tambahkan ya, fil istiyaq li qiraatil Quran wa kaifiyati. Jadi tentang bersiwak atau membersihkan mulut. Kemarin sudah disebutkan mengenai bahwasanya ya, sebelum membaca Al-Quran hendaknya kita yunadzif ya, famhu bisiwak wa ghairihi, untuk membersihkan mulut dengan siwak atau yang lainnya. Maka yang disarankan adalah ayyakuna bi'udil arak, dengan kayu arak, wa yajuzu bi ghairihi minal aidan wa bisu'di, ya boleh selain kayu arak, wal usnan wal khirqatil khashinah wa ghairi dzalik bima yunadzif. Wa fi husulihi bil isba' al khashinah thalathatu awjuh li ashabi Syafi'i. Bahkan ada pula pendapat mengenai kalau tidak ada misalnya sikat gigi atau siwak ya, atau sesuatu yang kasar yang bisa membersihkan mulut ya, maksudnya dalam hal ini gigi kita, maka bisa menggunakan jari kita. Namun ini ada 3 pendapat di kalangan murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi jari kita itu sebagai ganti kayu siwak. Ini ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa yahsulu, boleh
Watsani la yahsulu. Yang kedua mengatakan ya tidak bisa, artinya jari tidak bisa menggantikan siwak. Watsalitsu yahsulu illam yajid ghairaha wa la yahsulu in wajada. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ya bisa jari menggantikan siwak kalau memang tidak ada ya, tidak ada siwak dan yang lainnya. Namun bila ada maka la yahsulu, maka tidak bisa. Artinya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ya, penting untuk membersihkan mulut kita, ya, gosok gigi ya sebelum membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian wa istaqwa 'ardan mubtadi'an bil janibil ayman min famihi wa yanwi bihil ityan bis sunnah. Ya, hendaknya seseorang itu ya, bersiwak dengan bagian ujungnya dimulai dari sebelah kanan mulut dan niat mengikuti sunnah. Ya. Jadi bersiwak dimulai dari sebelah kanan. Qala ba'du ashabina yaqulu 'inda siwak Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Sebagian sahabat kami mengatakan membaca doa ketika bersiwak, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ketika bersiwak membaca ini. Amma idza kana famuhu najisan bidamin aw ghairihi fa innahu yakrahu lahu qira'atul Qur'an qabla ghuslihi. Adapun apabila mulutnya ini terdapat najis atau darah atau yang lainnya, maka makruh membaca Al-Qur'an sebelum dia membersihkannya. Wa hal yahrumu, namun apakah hukumnya haram? Kan ini disebutkan makruh sebelum membersihkannya. Tapi kalaulah misalnya dia tetap membaca Al-Qur'an sedangkan di mulutnya ada najis, misalnya darah misalnya. Kan najis mutawassithah ya, najis yang sedang. Maka bagaimana? Apakah haram? Fihi wajhani. Ada dua pendapat. As-sahhuhuma la yahrum. Yang paling sahih pendapatnya adalah tidak haram. Wa sabaqatil mas'alah awal al-kitab. Wa fi hadzal fasli baqaya taqaddama dzikraha fil fusul allati qaddamtuha fi awalil kitab. Jadi kalaulah misalnya ada darah atau ya misalnya naudzubillah ada bekas muntah lah misalnya di mulut kita. Tapi kita mau baca Al-Qur'an, misal tidak ada air untuk membersihkannya, maka bagaimana? Hukumnya hanya sebatas makruh, tapi tidak sampai haram. Ya. Tapi kalaulah ada air, lebih baik dicuci mulut kita sebelum kita membaca Al-Qur'an. Masalah ini telah dikemukakan pada permulaan kitab oleh Imam Nawawi rahimahullah. Itu terkait siwak, artinya membersihkan mulut ya sebelum membaca Al-Qur'an. Berikutnya faslun fi tadabburil Qur'an wa istihbabil buka wat tabaki fi qiraatihi. Mengenai tadabbur Al-Qur'an dan anjuran untuk menangis atau pura-pura menangis dalam membacanya. Yanbaghi lil qari an yakuna sya'nuhu al-khusyu' wat tadabbur wal khudu'. Seyogyanya bagi orang yang membaca Al-Qur'an, dia harus menghadirkan rasa khusyuk ya. Kemudian mentadabburinya wal khudu' ya. Fahadha
huwal maqsudul matlub. Dan ini adalah ya, maksud daripada membaca Al-Qur'an. Khusyuk ya. Kemudian mentadabburinya ya, atau memikirkan makna bacaannya, dan juga khudu ya, rendah diri. Artinya memang kondisinya ya syukur-syukur memang mendukung kita membacanya dengan khusyuk ya, tenang ya, seperti itu. Walaupun boleh juga dalam keramaian misalnya ya, kita membaca Al-Qur'an sah-sah saja ya. Tapi memang kondisi yang lebih utama ya, artinya tenang ya, kita membacanya sembari memikirkan makna bacaan Al-Qur'an ya, khusyuk dan khudu. Wa bihi tansyarihus sudur wa tastanirul qulub wa dalailuhu aktsaru min an tuhsara wa ashharu min an tuzkara. Ya, dan dengan itu maka akan melapangkan dada dan hati akan bercahaya. Dan dalil tentang itu ya banyak sekali. Qad bata jama'atun minas salaf yatlul wahid minhum ayatan wahidatan lailatan kamilatan aw mu'azzama lailatin yatadabbaruha wa sa'iqa jama'atun minhum 'indal qira'ah wa mata jama'atun minhum ya Allah. Bahkan ya ada sebahagian dari orang-orang terdahulu ya, ada satu orang yang membaca di antara mereka. Jadi banyak ya jamaah, ada beberapa orang, satu orang membaca Al-Qur'an ya. Kemudian ya sebahagian ada yang pingsan karena mendengar bacaannya. Bahkan ada pula yang meninggal karena mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ini rasanya sudah level yang berbeda dengan kita, insyaallah ya. Ada orang ya membaca satu ayat menghabiskan waktu ya, semalam suntuk disebutkan, atau sebagian besar malam, sembari memikirkan makna ayat yang dibaca. Nah, yang lain mendengarkan. Jadi ada yang pingsan, ada yang meninggal, atau ya yang membacanya sendiri. Maka ada pula riwayat ya, seseorang yang ketika membuka mushaf Al-Qur'an ya dia pingsan. Setelah dia sadar maka dia mengatakan hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi. Ini firman Tuhanku, ini kalam daripada Tuhanku. Mau buka Al-Quran pingsan. Artinya memang dalam hatinya kebesaran Al-Quran sudah begitu dalam, luar biasa. Nah, ini levelnya, tingkatannya beda dengan kita ya. Itu sebagian orang-orang terdahulu. Wa istahabbul buka wat tabaki liman la yaqdiru 'alal buka. Nah, dianjurkan pula untuk menangis atau pura-pura menangis bagi orang yang tidak bisa menangis. Fa innal bukaa 'indal qiraah sifatul 'arifin wa syi'aru 'ibadillahis shalihin. Karena menangis ketika membaca Al-Qur'an merupakan sifat orang-orang yang 'arif wa syi'aru ibadillahis shalihin, dan pula pertanda hamba-hamba Allah yang salih. Bisa ada Pak kira-kira membaca Al-Qur'an menangis ya, menangis atau pura-pura menangis ya, berlinang air mata gitu ya. Sedih karena kan gitu,
kalau misalnya mendengar artinya kita membaca Al-Quran, terus ayat yang kita baca tentang nikmat surga misalnya, maka hadirkan dalam hati bahwa Masya Allah, seperti kita membayangkan surga, walaupun jelas surga itu tidak seperti yang kita bayangkan, tetapi semangat kita, karena kita kan pengen masuk surga. Ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, sedih kita, sedih. Jangan-jangan kita orang yang na'udzubillah masuk neraka. Jangan terbalik, baca ayat neraka malah senang, astagfirullah. Ya, begitu. Bahkan ya secara umum al-buka, menangis atau bahkan pura-pura menangis, ya, dia berlinang air mata. Qala Allah Ta'ala wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dalam surah Al-Isra, ya, Allah berfirman, dan mereka menyingkirkan muka mereka sambil menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka bertambah khusyuk, ya, karena membaca Al-Quran. Wa qad dzakartu atharan katsiratan waradat fi dzalika fi at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Dan telah Imam Nawawi jelaskan pula, ya, dalil-dalil, ya, atau athar yang sangat banyak dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Qala As-Sayyidul Jalil sahibul karamat wal ma'arif wal mawahib wal lataif Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu an, dawaul qalbi khamsatu asya. Imam Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu an, yang mana Imam Nawawi menyebutkan bahwa beliau ada Sayyidul Jalil, sahibul karamat wal ma'arif wal mawahib wal lataif, Masya Allah. Jadi disanjung oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan seorang wali yang terkenal dengan karamahnya, yaitu Sayyid Ibrahim Al-Khawwas. Mungkin kita pernah mendengar nama ini, ya, atau Syekh Ibrahim Al-Khawwas. Beliau mengatakan bahwasanya obat penawar hati itu ada 5 macam. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Wa khala'ul batni, kemudian yang kedua, mengosongkan perut, jangan terlalu penuh. Nah, ini jadi PR pula nih bagi yang perutnya agak maju ini. Sama lah, saya pun juga. Artinya ya selain olahraga, Bapak-bapak, ya jangan sampai perutnya maju. Nah, kata Syekh Ibrahim Al-Khawwas, mengosongkan perut. Wa qiyamul lail, yang ketiga, bangun di tengah malam, Masya Allah. Wa tadarru' indas sahar wa mujalasatus salihin. Yang keempat adalah bertadarru' kepada Allah di waktu sahur. Ya, bertadarru' artinya yang mendekat kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah. Ketika kita qiyamul lail, maka kan salat, ya, kita membaca Al-Quran, berzikir, ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berteman dengan orang-orang yang salih. Nah, itu kata beliau 5 hal obat penawar hati: membaca Al-Quran dengan tadabbur, merenungkan maknanya. Yang kedua, mengosongkan perut, ya. Yang ketiga, melakukan qiyamul lail. Yang keempat, bertadarru' kepada Allah di waktu sahur. Yang kelima, berteman dengan orang-orang salih, ya. Ada pula satu
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kan pernah itu suatu ketika Nabi mengatakan Iqra alayyal Qur'an, baca untukku Al-Qur'an. Nabi ingin orang lain membaca Al-Qur'an dan Nabi mendengarkannya. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, apakah aku akan membacanya kepadamu sedangkan Al-Quran sudah diturunkan kepadamu? Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud ya seperti permintaan Nabi ini mungkin dianggapnya aneh karena ya Nabi bisa saja membacanya, ya, sangat bisa, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini permintaan Nabi, Iqra alayyal Qur'an, baca kepadaku ayat Al-Quran. Karena ini permintaan Rasul, tentu Abdullah bin Mas'ud ya membacanya. Artinya apa yang Nabi minta diberikan. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud membaca ayat Al-Quran sampai akhirnya saya lupa itu ayatnya, Nabi mengatakan hasbuk, cukup kata Nabi. Dan Abdullah bin Mas'ud melihat bahwasanya Nabi berlinang air mata mendengarkan ayat yang dibaca. Kemudian Nabi itu menangis, berlinang air matanya. Artinya sedih. Ya, itu ada ayat yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang membaca Al-Quran ya syukur-syukur ya kita bisa ya menangis, ya, berlinang air mata, atau kalau tidak bisa ya pura-pura. Intinya sedih, bawaannya sedih gitu. Khusyuk, tenang, ya khudu. Nah, ya bisalah kita ini. Artinya kita fahami. Bukan berarti nanti setelah baca Al-Quran bawaannya sedih aja gitu kan. Ada orang yang manggil tidak nyaut kita. Terbawa suasana misalnya. Ya tidak juga. Ya setelah membaca Al-Quran ya kita ya sudah. Kita seperti biasa ya, menghadapi dunia ini ya. Artinya ketika membaca Al-Quran kita sudah dalam suasana yang berbeda, dimensi yang berbeda lah, seperti itu. Sudah fokus kita dalam membaca Al-Quran. Kemudian faslun fi afdhaliyat qiraatul Quran fil mushaf 'ala al-qiraa'ah min al-hifdz. Nah, ini pembahasan mengenai membaca Al-Quran dengan melihat mushaf dibandingkan dengan menggunakan hafalan. Qiraatul Quran fil mushafi afdalu minal qiraa'ah min hifdhihi. Imam Nawawi mengatakan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf lebih afdal dibandingkan membaca Al-Quran dengan hafalannya. Hakadha qalahu ashabuna wa huwa masyhurun 'anis salaf radhiyallahu anhum. Wa hadha laysa 'ala itlaqihi. Ya, ini pendapat yang masyhur di kalangan para ulama salaf. Demikian juga ya, pendapat teman-teman kami, kata Imam Nawawi ya, atau para murid Imam Nawawi juga mengatakan hal yang demikian. Namun memang ini tidak bersifat mutlak. Bal in kana al-qari min hifdhihi yahsulu lahu min at-tadabbur wal fikr wa jam'il qalbi wal basar aktsaru mimma yahsulu lahu min al-mushaf. Fal qira'atu min al-hifdhi afdal. Wa in istawaya fa min al-mushafi afdal wa hadza muradus salaf. Jadi ya, pendapat ini tidak mutlak karena
apabila seorang pembaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran dari hafalannya, ya, dan itu lebih, ya, dia lebih mentadabburi maknanya, ya, artinya lebih khusyuk, lebih khudu', ya, maka membaca dengan hafalan itu lebih afdol baginya. Namun jika kedua keadaan itu sama, ya, maka membaca Al-Quran dengan mushaf lebih afdol. Ini yang dimaksud oleh para ulama salaf. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, membaca Al-Quran, ya, dengan mushaf, ya, kalau memang artinya sama dengan hafalan kita membacanya, maka melihat mushaf lebih afdol. Pertanyaannya kan, kita punya hafalan, ada hafalan kita? Adalah apa, 3 kul, adalah surat-surat yang pendek. Surat-surat yang panjang mungkin, ya, sedikit yang kita hafalkan, ya. Membaca dengan hafalan Al-Quran itu bisa ketika misalnya kita di kendaraan, ya, kita naik motor, maka daripada mata kita entah kemana-mana ngelihatnya, alung lihat ke jalan, daripada bengong, tidak apalah yang kita pikirkan, baca, mulut kita membaca. Dan ini apa, tidak jadi alasan Bapak Ibu sekalian. Ada yang beralasan kalau ada fokus kelak nabrak malah motor kan misal. Tidak, ya, Allah kan memberikan apa, penglihatan, ya, otak kita untuk berpikir ini luar biasa. Bisa sambil misalnya kita naik motor, nah mulut kita, mata kita fokus ke jalan, mulut kita membaca apapun itu dari Al-Quran, ya. Misal hari Jumat nih, misal kita belum baca surah Al-Kahfi, nah, dan kita hafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi misalnya, maka membaca, nah, baca sambil misalnya naik motor, pulang nih ke rumah masing-masing, baca Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dan seterusnya sambil naik motor. Bisa, Pak, bisa. Atau dalam keadaan yang lain misalnya yang memang tidak memungkinkan kita membaca Al-Quran, itu apa namanya, kalau kita lihat misal di kota-kota besar, Jakarta, Pak, itu apa, orang-orang pergi kerja, pulang kerja, ya, begawi itu naik KRL, itu apa, padat, berdesak-desakan itu di KRL itu, ya, apalah KRL, ya, apa LRT apalah itu, dan itu nyata, itu berlarian dan sebagainya, masya Allah. Ya, artinya kalau memang ada orang yang daripada dia bengong dan sebagainya, bisa baca Al-Quran. Banyak kondisi yang memang daripada kita bengong, diem misalnya, lebih baik kita baca Al-Quran dengan hafalan kita. Namun apabila, artinya kalau bahkan misalnya kalau hafalan, dengan membaca hafalan itu lebih khusyuk, lebih utama. Tapi kalau sama, maka melihat mushaf, kata ulama salaf, itu lebih afdol. Faslun fi raf'is saut bil qira'ah wal israru biha. Kemudian ini mengenai membaca Al-Quran dengan jahar atau dengan sir. Ja'at atharun bi fadilati raf'is saut bil qira'ah wa atharun bi fadilati al-israr. Qala al-ulama wal jam'u bainahuma anna al-israr ab'adu min ar-riya' fa huwa afdalu fi haqqi man yakhafu dhalik. Fa in lam yakhaf ar-riya' fal jahru afdal bi syarti alla yu'dhiya ghairahu
min musallin aw naibin aw ghairihima. Nah, ini kan banyak ini yang kadang bertanya, bagaimana misalnya membaca Al-Quran dengan bersuara yang mengangkat suaranya lantang. Bagaimana pembahasannya? Disebutkan bahwa banyak athar yang menerangkan keutamaan yang mengeraskan atau mengangkat suara dalam membaca Al-Quran, dan ada pula athar yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran dengan suara yang pelan, bil israr. Ulama mengatakan bila kedua cara tersebut digabungkan, maka kesimpulannya adalah memelankan suara bacaan ab'adu minar riya, lebih menjauhkan diri dari sifat riya. Ya, ini lebih afdal bagi orang yang merasa khawatir dengan riya. Namun bila dia tidak khawatir riya, maka mengeraskan suara, ya, mengeraskan bacaan ini lebih afdal, namun dengan syarat ya tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat, sedang tidur atau yang lainnya. Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian, kalau memang dalam hati kita khawatir ada sifat riya dan lain sebagainya, maka al-israru afdal, ya, memelankan suara lebih afdal. Tapi kalau tidak, maka baca dengan suara yang artinya yang biasa gitu. Ketika kita membaca, ya, artinya bukan terlalu kuat gitu, tapi ya biasa saja kita membaca Al-Quran, ya. Karena ketika kita membaca Al-Quran ini juga menjadi syiar. Nah, orang mendengar bacaan kita kan mudah-mudahan dia tergerak hatinya atau yang dapat hidayah. Ada orang yang membaca Al-Quran. Saya pernah itu ketika di pesawat ada orang yang baca Al-Quran, tapi memang syaratnya ya jangan mengganggu orang yang tidur gitu, atau orang yang sedang sholat. Kadang-kadang kan misalnya di fasilitas umum, ya misalnya tadi dalam penerbangan ya pesawat mungkin ada orang yang tidur. Nah, ya artinya lihat apa kondisinya, kiri kanan kita dan posisi kita saat itu. Ya, kalau misalnya bacanya tidak terlalu lama mungkin tidak apa-apa, hanya sekedar ya kita membaca, mudah-mudahan orang ya tergerak hatinya mengingat gitu bahwa ya, membaca Al-Quran dalam kondisi apapun, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini mengenai raf'us saut. Nah, sedikit lagi ini, wa dalilu fadilatul jahri annal amala fihi aktsar wa li'annahu yata'adda naf'uhu ila ghairi. Nah, tadi yang disampaikan, ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi orang yang mendengar bacaan kita. Wa li'annahu yuqidhu qalbal qari wa yajma'u hammahu ila al-fikr wa yasrifu sam'ahu ilaih. Wa li'annahu yatrudu an-naum wa yazidu fi an-nashat wa yuqidhu ghayrahu min na'im wa ghafil wa yunashshituhu famata hadarahu syai'un min hadhihi an-niyyat fal jahru afdal. Nah, sudah selesai ini. Jadi bagi orang yang membaca dengan ya suara yang biasa, artinya bukan pelan, ya, maka membacanya itu selain manfaatnya dirasakan pula oleh orang lain, ya, bacaan yang keras juga lebih menggugah hati si pembaca sendiri, lebih fokus atau memusatkan perhatiannya untuk tadabbur.
ya, lebih fokus memusatkan pendengaran kepada bacaannya, dan ini dapat mengusir rasa kantuk, menambah semangat, dapat membangunkan orang lain yang sedang tidur dan yang lalai. Apabila keadaannya menuntut seseorang untuk melakukan niat, ya, tujuannya demikian, maka mengeraskan bacaan afdol. Ya. Ini Bapak Ibu, jadi kedua-duanya bagus, baik. Ya, orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang pelan maupun membaca Al-Quran dengan suara yang lantang. Ya. Artinya bersuara lebih terdengar oleh orang lain. Ya, kedua-duanya sangat baik. Tinggal kita lihat keadaan kita, ya, kondisi kita. Ya. Kalau misalnya kita lagi baca Al-Quran, ada orang yang datang sholat sunnah, bagaimana kita? Maka pelankan suara kita. Nah, khawatir bacaan kita mengganggu orang yang sedang sholat. Nah, ya. Kalau orang yang sholat tadi sudah selesai, ya kita kembali membacanya dengan suara yang ya seperti biasa gitu. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, mari ya, kita ingat kembali bahwa Al-Quran dia harus menjadi bacaan kita. Kita baca setiap hari. Jangan sampai ada hari yang terlewatkan tanpa kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dan Al-Quran. Ya, Al-Quran bisa menjadi penyejuk hati kita, menenangkan kita. Ya, ketika kita ada masalah, maka ya bisa kita sholat, kita membaca Al-Quran, gitu ya. Jangan sampai pas ada masalah baru nak sholat, misalnya, baru nak baca Al-Quran. Pas tidak ada masalah, seseorang itu lalai, ya. Dia lalai, tidak sholat, naudzubillah, tidak baca Al-Quran dan sebagainya. Pas ada masalah baru. Nah, jangan sampai demikian. Ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan ujian, apapun itu, maka mari kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kalau kita dapat masalah, dapat ujian, nah, Allah pun akan kan itu seakan-akan ya Allah tuh mengatakan, ya, ayo mendekat kepadaku, akan aku selesaikan masalahmu, seperti itu. Kan ada jadi kalau ada orang yang kan kalau tidak salah ada riwayatnya itu ya. Ya lihat hambaku, Allah mengatakan kepada para malaikat seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita ada ya kita lalai, ya kita tidak mendekat kepada Allah, pas ada masalah baru kita mendekat kepada Allah. Ya. Tapi mudah-mudahan kita yang ada di sini Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah taufik agar kita terus ya beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi Ramadan sebentar lagi, ya kita semangat, ya semoga Allah Ta'ala panjangkan usia kita agar kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.